Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Emang ya, petugas partai banteng asuhan Mama memang paling sering ngalamin yang namanya amnesia. Ya, amnesia atau lupa ingatan tentang apa yang dia sampaikan sendiri ketika mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu atau mungkin dalam artian kepentingan itu nutupin salahnya. Coba yang ini adalah keamnesiaan daripada si ex-komut Pertamina yang lagi sibuk bikin statement kesana kemari sampai keluar urat tentang bongkar-bongkaran Pertamina. Coba kalian lihat dulu. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf, terapi piano, Pak. Terapi Mandarin Pak, saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Wah, saya kurang minat saya bilang. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul, tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang, lihat ini. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak, saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Sekarang udah paham belum keamnesiaan si Pak ex-komut ini di mana? Di 2024 dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi dirinya nih, happy. Tapi di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma komut, dia tuh berapa kali minta jadi dirut, iya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngebrantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex-komut alias Pak Ahok, yang bener yang mana nih? Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Untuk ini, saya quote Tom Anies dan saya TOP Tom Anies. Nah, kalau kayak begini nih, berarti yang kemarin teriak-teriak, yang keluar urat, ngomong masalah bongkar-bongkar dan penjarakan, bahkan ngomong masalah rezim, gimana ya? Percaya apa gak? Karena omongannya aja berubah-ubah terus. Amnesia selalu dialami sama orang-orang yang bernaung di partai asuhan Mama. Prabowo, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, tolonglah serius habisi para koruptor di Indonesia. Baru saja tersiar kabar, Kejaksaan Agung membongkar korupsi di PT Pertamina. Kerugian negaranya mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Bayangkan, 193,7 triliun rupiah per tahun. Jadi dalam 5 tahun bisa hampir 1.000 triliun rupiah. Ini super duper korupsi namanya. Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka utamanya adalah Rifa Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Rifa ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 petinggi Pertamina lainnya dan sejumlah pemimpin perusahaan swasta. Rifa Sihaan merupakan lulusan Universitas Trisakti tahun 99 untuk program Sarjana Manajemen Ekonomi dan Oklahoma City University, Amerika Serikat untuk gelar Magister Business Administration pada 2002. Dia sudah berkarir selama 16 tahun di Pertamina dan mengisi sejumlah posisi strategis di sana. Beberapa jam sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Rifa menerima penghargaan berupa 12 medali emas program penilaian peringkat kerja perusahaan tahun 2024 dan 61 proper hijau yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi Rifa sama sekali bukan orang main-main. Di foto yang beredar di media, Rifa masih tampak tersenyum lebar walau sudah dinyatakan sebagai koruptor. Dia ini memang bangsat sesungguhnya. Penghasilannya sudah sangat tinggi di Pertamina. Merujuk pada laporan keuangan Pertamina pada 2023, kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci termasuk dewan direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 312 miliar rupiah per tahun. Jadi penghasilan Rifa diperkirakan mencapai 21,8 miliar rupiah per tahun atau 1,8 miliar rupiah per bulan.
Besaran kompensasi ini menjadikan posisi direktur utama di Pertamina sebagai salah satu jabatan dengan penghasilan tertinggi di sektor BUMN. Sejumlah petinggi Pertamina lainnya berpenghasilan yang tak jauh di bawah Rifa. Selain gaji fantastis itu, para direksi memperoleh tunjangan perumahan, fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, asuransi purna jabatan, serta bantuan hukum jika diperlukan dalam kapasitas jabatan. Direksi juga berhak menerima tantim atau insentif kinerja yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian laba dan kinerja perusahaan. Jika perusahaan meraih keuntungan dan mencapai target yang ditetapkan, tantim diberikan sebagai tambahan dalam bentuk penghargaan jangka panjang. Jadi rakyat Indonesia sudah memberi rezeki yang sangat-sangat berlimpah pada mereka. Mereka itu kaya raya. Masalahnya mereka ini juga tamak, rakus, dan jahat. Salah satu modus yang dilakukan adalah Pertamina membeli BBM dengan kualitas lebih rendah atau RON 90, lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 dengan harga yang lebih tinggi. Modus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas BBM yang digunakan masyarakat. Selain itu, penyidik menemukan Riza dan kawan-kawan secara sengaja mengatur kebijakan produksi minyak kilang domestik agar berkurang sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal menurut aturan yang berlaku, pasokan minyak mentah dalam negeri harus diutamakan sebelum melakukan impor. Para koruptor ini adalah kumpulan manusia busuk yang menghancurkan Indonesia. Dan harus dicatat, ini bukan satu-satunya kasus mega korupsi yang terjadi di negara kita dalam waktu dekat sebelum ini. Sebelum Pertamina, kita juga diguncang korupsi besar PT Timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Sama biadabnya. Salah satu pelaku yang terkenal adalah Harvey Muiz. Kasusnya menjadi sangat ramai dibicarakan karena Harvey semula hanya divonis 6,5 tahun penjara. Untungnya setelah dicibir kanan kiri atas bawah, hukumannya diperberat menjadi 20 tahun di tingkat banding. Kita harapkan saja Rifa dan kawan-kawan akan memperoleh hukuman yang sama beratnya atau bahkan lebih berat. Korupsi di Indonesia bisa mencapai tahap menjijikkan seperti sekarang ini antara lain karena pemberantasannya dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Hukuman yang dijatuhkan terasa sangat ringan. Akibatnya tidak ada efek jera. Kita tidak perlu menjatuhkan hukuman mati pada para koruptor seperti di Cina. Tapi masa sih hukuman yang dijatuhkan seperti dalam kasus Harvey terhadap perampokan uang rakyat dalam jumlah raksasa bisa cuma beberapa tahun? Bahkan banyak yang mendapatkan remisi dan bebas lebih cepat. Seperti yang saya baca di Kompas. Pada 2023 misalnya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada sekitar 200 narapidana korupsi ya, bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-78. 16 orang diantaranya langsung bebas. Kemudian pada momen lebaran tahun yang sama sebanyak 271 narapidana kasus korupsi juga mendapat remisi khusus. Tanpa remisi pun hukuman yang diterima koruptor sudah bisa sangat ringan. Indonesia Corruption Watch tahun 2023 mencatat bahwa dari 1.649 putusan perkara korupsi, mayoritas hanya dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman minimum untuk pasal 2 hanya 4 tahun penjara, sedangkan pasal 3 lebih ringan lagi, hanya 1 tahun. Dengan ancaman hukuman seringan itu, korupsi menjadi kejahatan yang berisiko rendah, tapi memiliki keuntungan luar biasa besar. Bahkan jika tertangkap dan dipenjara, seorang koruptor tetap bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman. Seusai lepas dari penjara, para koruptor itu bisa tetap hidup, kaya raya, dan berjaya. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.